Halo para penggemar dan pecinta fisika, video ini akan melanjutkan lagi pembahasan siap pas ya, usaha energi dan momentum materinya. Ini adalah soal prediktif. Nomor 1, balok yang bermassa 1 kg mula-mula dalam keadaan diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat dalam selang waktu 4 sekon. Usaha yang dilakukan pada balok sebesar berapa? Oke, kita jawab. Ini yang diketahui dalam soal, masanya 1 kilo ya di sini. Percepatannya 2, VU-nya 0, mula-mula diam, T-nya 4 sekon, usahanya berapa? Saya pakai rumus ini aja, usaha itu gaya kali perpindahan. Gaya saya uraikan M kali A, sedangkan S perpindahannya adalah VUT plus setengah T kuadrat, karena ini ada percepatan ya, berarti GLBB. Nah, kalau begitu M-nya ini 1 kg, saya masukkan, A-nya sudah diketahui 2, VU-nya 0, T-nya 4, AA-nya ini saya masukkan 2, T-nya 4, jadi ini saya bisa coret ya, 16 kali 2 berarti ini ya. Hasilnya adalah 32 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, mobil massa 1 ton mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, kemudian dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 72 km per jam di jalan mendatar. Usaha mesin untuk mempercepat mobil ini adalah berapa kilojoule? Kita jawab. Massa 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Sedangkan kecepatan awalnya ini kita jadikan meter per sekon. 36 km per jam itu berarti 36.000 meter dibagi 3.600 sekon. Hasilnya adalah 10 meter per sekon. Sedangkan VT72 ini kan 2 kalinya 36 ya. Jadi kalau begitu jika 36 10 meter per sekon. Kalau 72 berarti 20. Tinggal mengalihkan 2 saja ya. Oke, ini tanya usahanya. Nah, ini kan mobil bergerak di jalan mendatar ya. Kalau di jalan mendatar berarti tidak ada perubahan energi potensial. Jadi usaha mesin itu hanya untuk merubah energi kinetiknya. Jadi W sama dengan delta EK. Jadi delta EK itu EK akhir setengah MV kuadrat dikurangi EK awal setengah MV kuadrat. Jadi ini setengah M-nya bisa dikeluarkan kali VT kuadrat min VU kuadrat. Setengah M-nya 1000 ya kan, VT-nya 20, VU-nya 10. Saya masukkan ini 400 kurangi 100 300 kali setengah 150 kali 10 pangkat 3 Joule ya. Atau boleh ditulis 150 kilojoule. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, koefisien gesek kinetis antara bidang miring dengan balok setengah, usaha gaya F untuk menarik balok massa 1 kg dari dasar bidang miring hingga puncak bidang miring dengan kecepatan konstan. Nah, di sini ada V konstan ya. Kalau V konstan percepatannya tidak ada. Misalkan suatu saat baloknya berada di sini, kena gaya F itu tadi ya. Balok itu punya berat itu arahnya ke bawah. Saya uraikan menjadi V cos 37 dan V sin 37. Kemudian karena balok ini naik, berarti gaya geseknya melawan, turun. Oke, nah S-nya di sini adalah 50 meter. Kok bisa ya? Nah, kan sin 37 itu 3 per 5. Jadi kalau 30 per 50, betul kan nilai sin 37. Sin 37 itu 30 per 50 berarti 3 per 5. Jadi makanya bidang miring ini panjangnya adalah 50 meter. Oke, sekarang mari ini saya gambar juga ini normalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti normalnya sama dengan V cos 37 ya. Perhatikan baik-baik bahwa hukum 2 Newton mengatakan sigma F itu M kali A. Ya kan? Sigma F-nya berarti F dikurangi V sin 37 dikurangi dengan FK itu harus sama dengan M kali A. Tapi A-nya di sini 0 ya. Karena A-nya 0 berarti ruas kanannya 0. Oke, nah sekarang kalau begitu F-nya itu bisa saya tulis V sin 37 plus FK. Itu berarti F itu V sin 37 ditambah mu K kali N. Nah, N-nya itu adalah V cos 37. W itu di sini 10 sin 37 0,6, mu K-nya setengah, W-nya adalah 10 karena masanya 1 kg di situ ya. W itu M kali G. Cos 37 itu 0,8. Jadi ini kan 6 ditambah dengan berapa? 4, ya. 6 ditambah 4. Jadi 6 tambah 4 hasilnya adalah 10. Oke, kalau W-nya F kali S. Jadi F-nya adalah 10, sedangkan S-nya di sini yang dilampaui adalah 50. Jadi kalau begitu dapatnya adalah 100 Joule. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4.
Balok masanya 1 kg mula-mula diam di titik A, kemudian meluncur turun melewati lintasan kasar seperti tampak pada gambar. Jika jarak lintasan A dan B adalah 10 meter dan akhirnya balok itu berhenti di titik B, maka gaya geser rata-rata yang bekerja pada balok itu sebesar berapa? Jadi mula-mula diam di titik A, VA itu 0. Nanti bergerak turun, ya karena dapat gesekan, nanti di B juga 0, berhenti kecepatannya ya. Berhenti artinya kecepatan di B nanti 0. Jadi di A kecepatannya 0, di B juga 0. Jadi EK di A tidak ada, 0 di B juga tidak ada. Perhatikan kita tidak bisa memakai hukum kekekalan energi mekanik karena di sini ada gaya luar yaitu gaya gesek. Jadi nggak boleh ditulis MA sama dengan EMB ya. Yang boleh adalah energi total di A sama dengan energi total di B. Energi total di A, energi total itu apa? Ya EM ditambah energi luar. Energi luar itu biasanya ada energi gesekan, ada energi kayak gas dan sebagainya ya. Oke, energi total di A karena punya ketinggian berarti pasti punya energi potensial. Kalau EK-nya nggak ada, 0 ya. Nah, dan dia belum menggesek ya. Yang mau digesek itu A ke B. Jadi di awal itu tentu saja tidak ada gesekan, belum bergerak dia ya. Jadi kalau begitu di A itu hanya ada energi potensial, terus kemudian meluncur turun di B diam, EK-nya tidak ada, EP-nya juga 0, tapi dia pernah menggesek, makanya di sini EP berubah menjadi energi gesekan. Nah, sedangkan energi gesekan itu adalah gaya gesek dikalikan jarak tempuhnya, jarak tempuh dari A ke B itu ya, yang sudah diketahui dalam soal 10 meter. Oke, jadi kalau begitu masanya saya masukkan 1, G-nya 10, HA-nya 5, FK-nya kita cari, S-nya adalah 10. Nah, jadi kalau begitu FK-nya dapatnya adalah 5 Newton. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E. Berikut nomor 5, balok masanya 2 kg di dasar bidang miring kasar diberi kecepatan awal 10, koefisien gesek kinetis antara balok dengan bidang miring setengah, jarak terjauh yang dapat ditempuh balok pada bidang miring tepat sebelum berbalik arah adalah berapa? Oke, kita jawab. Nah, misalkan dia suatu saat balok ini berhenti di titik B. Jadi kan digesek lama-lama ya berhenti ya. Berhenti di titik B di sini, apalagi dia naik, pasti diperlambat berhenti di titik B. Pada ketinggian HB misalkan. Jadi di titik B kecepatannya adalah 0 ya. Jadi naik ke B, kemudian sebelum balik lagi dia ya ke A. Jadi berapa jarak maksimum yang ditempuh? Sebenarnya itu pertanyaannya ya, jarak terjauh, jarak maksimum. Kita misalkan aja jarak A ke B itu adalah S. Nah, seperti itu ya. Kita menggunakan hukum kekekalan energi total di A sama dengan di B. Di A itu jelas ada kecepatan, berarti ada energi kinetik ya. Sedangkan dia terus naik, di B kecepatannya nggak ada, 0. Nah, tapi dia naik berarti ada EPB di sini ya, ada EP pernah menggesek, jadi ada energi gesekan di ruas kanan. Oke, EKA itu setengah MVA kuadrat, sedangkan EPB MGAB energi gesekan, gaya gesek kalikan jarak tempuhnya. Nah, kalau begitu FK-nya kita urai karena ini bidang miring berarti mu kali N, N-nya adalah W cos atau MG cos alpha. Alpha itu sudut kemiringan 37 ini ya, dikalikan dengan S. Oke, saya bisa coret M-nya, ternyata tidak guna M-nya ya, dicoret aja. Ini setengah VA kuadrat, ini GHB, plus mu K G cos alpha kali S. Jadi sekarang saya masukkan, VA-nya adalah 10, G-nya 10 ya, HB-nya adalah S sin 37. HB ini kan S sin 37. Karena sin 37 HB per S ya kan. Jadi HB-nya ya S sin 37. Kemudian mu K G cos alpha S. Nah, saya masukkan semua, mu-nya 0,5, G-nya 10, cos-nya adalah 37, sudut kemiringan bidang. Dikalikan dengan S. Kan S-nya yang ditanyakan ini ya. Nah, yang ruas kiri ini 100 bagi 2, 50, terus sin 37 itu 0,6 ya. Kemudian cos 37, 0,8, jadi ini 6S. Yang di sini berarti 4S, berarti 50 sama dengan 10S, berarti S-nya ketemu 5 meter. Jadi itulah yang ditanyakan. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Nomor 6, dua balok A dan B masing-masing bermassa 1 kg dan 2 kg bergerak berlawanan pada lantai datar licin. Kecepatan masing-masing balok 2 dan 1 meter per sekon. Jika pada akhirnya kedua balok itu bertumbukan tak lenting sama sekali, maka energi kinetik sistem yang hilang adalah berapa? Ayo kita jawab. Dalam persoalan ini harus berlaku hukum kekekalan momentum, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan harus sama. Sebelum tumbukan
kita jumlahkan momentum A dengan B. Ini momentum A, ini momentum B. Setelah tumbukan, ini melekat ya. A dan B melekat karena tumbukannya tak lenting sama sekali. Melekat, jadi dia menyatu dikalikan dengan V aksen. Nah, terus kemudian MA-nya 1, VA-nya 2, MB-nya 2. VB-nya kita kasih tanda min ya. Kenapa? Karena VB ini arahnya ke kiri, berlawanan dengan A. Jadi kasih tanda min. Jadi kalau 1 gitu aja salah ya, harus kasih tanda min. MA-nya 1, MB-nya 2. Ruas kiri hasilnya 0, ruas kanan 3 V aksen. Jadi V aksen sama dengan 0. Nah, jumlah energi kinetik sebelum terjadi tumbukan setengah MA VA kuadrat. Ini energi kinetik A, sedangkan ini energi kinetik B ya, dijumlahkan. Nah, MA1 VA2, MB2, VB1 nggak perlu dikasih min di sini karena di kuadrat. Jadi kalau gitu ini hasilnya 3 Joule. Nah, kalau jumlah energi kinetik sistem setelah tumbukan, ya setengah M-nya menyatu, ya, jadi K1 kali V aksen kuadrat. Tapi V aksennya 0 ini ya. Jadi kalau begitu hasilnya 0. Jadi energi kinetik yang hilang itu adalah jumlah energi kinetik sebelum tumbukan dikurangi sesudah tumbukan. Berarti 3 dikurangi 0, hasilnya adalah 3 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 7. Sebuah peluru bermasa 10 gram ditembakkan ke dalam ayunan balistik yang bermasa 990 gram. Laju peluru pada saat tepat menumbuk balok adalah 200 meter per sekon. Jika peluru bersarang di dalam balok, panjang tali 1 meter, maka balok akan berayun bersama peluru dan dapat mencapai energi potensial maksimum sebesar berapa terhadap posisi balok mula-mula. Oke, kita jawab ya. Dalam persoalan ini pasti akan berlaku hukum kekekalan momentum ya, karena terjadi tumbukan antara peluru dengan balok. Baloknya awalnya diam, pelurunya yang bergerak. Nanti peluru bersarang di dalamnya, setelah bersarang maka peluru dan balok akan bergerak bersama-sama. Ya, berayun bersama-sama karena bersarang menempuh ketinggian H misalkan gitu. Jadi berayun, berhenti di sini, kemudian nanti balik lagi ke posisi awal. Nah, hukum kekekalan momentum sigma P sama dengan sigma P aksen berarti MP kali VP. Nah, ini kenapa kok hanya MP kali VP? Kok MB kali VP-nya nggak ada? Karena baloknya diam mula-mula ya. Jadi nggak punya kecepatan. Yang punya kecepatan cuma peluru. Kemudian setelah tumbukan kan melekat karena bersarang. Jadi MP plus MP ini tumbukan tak elastis dikalikan V aksen. Nah, MP-nya 0,01 ini jadikan kilogram ya. VP-nya adalah 200, MP-nya 0,01, MP-nya 0,99 kali V aksen. Jadi ini hasilnya 2, yang ruas kiri, ruas kanannya 1 kan, kali V aksen. Ya, 990 gram itu 0,99 kilogram loh ya. Jadi V aksen itu 2 meter per sekon. Oke, nah sekarang kalau kita lihat perubahannya, di sini kan ada energi kinetik. Setelah peluru bersarang, terus kemudian dia punya energi kinetik kan, terus naik, ikannya hilang, ya kan? Energi kinetiknya hilang, berubah jadi energi potensial. Jadi perubahan energinya EK menjadi EB. Atau saya tulis EB menjadi EK ya sama aja lah ya. Jadi EK-nya setengah MP plus MP ini disatukan ya, karena melekat pelurunya, masuk di dalam bersarang di dalam balok. Dikalikan V aksen kuadrat. Jadi setengah massa peluru tambah massa balok jelas 1 tadi ya, V aksen 2. Nih, saya kuadratkan, jadi hasilnya adalah 2 Joule. Jadi hasilnya 2 Joule. Jadi jawabannya benar A. Nomor 8, balok A massanya 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4, menumbuk balok B massanya 1 kg yang bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon, sama arah dengan balok A. Jika tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna, lama tumbukan 0,01 sekon, maka gaya yang diberikan balok B pada A. Ayo kita jawab. Ini balok A ini massanya 2 kg, kecepatannya lebih tinggi ya, 4 meter per sekon daripada B. Karena kecepatan A lebih tinggi, meskipun bergerak sama arah, A bisa menumbuk B ya. Oke, nah akan berlaku hukum kekekalan momentum, jumlah momentum sebelum dan sudah tumbukan sama gitu ya. Ini licin ya, anggapannya lantainya ini licin ya, licin sempurna. Oke, jadi jumlah momentum sebelum tumbukan ya momentum A tambah B, setelah tumbukan MA V aksen plus MP kali VB aksen. Nah, MA-nya 2, VA-nya kan 4 ya, MP-nya 1, VB-nya 1. Nah, MA-nya 2 saya masukkan MP-nya 1, berarti ini 8 tambah 1, 9, 2 V aksen plus VB aksen. Ini saya sebut persamaan 1. Persamaan yang kedua saya peroleh dari ini nanti. E sama dengan min V aksen VB aksen per VA min VB. E disebut angka tumbukan atau koefisien restitusi. Nah, E-nya itu 1. Kenapa? Karena ini tumbukannya lenting sempurna. E-nya 1. Kemudian VA VB saya masukkan, VA-nya kan 4, VB-nya 1. Ya.
Jadi ini 4 kurangi 1, 3. Saya buang ke ruas kiri. Berarti 3 sama dengan min kali min plus ini VB aksen, min V aksen. Ini saya sebut persamaan 2. Terus kemudian saya eliminasi nih VB aksennya. Saya kurangi. Persamaan 1 saya kurangi 2 ya. 9 kurangi 3, 6. Ya kan? 2V aksen plus VB aksen dikurangi V aksen min V aksen. VB aksennya kan hilang. 2V aksen dikurangi min V aksen ya. Plus 3V aksen. Jadi kalau gitu V aksennya 2 meter per sekon. Ini boleh substitusi, boleh eliminasi ya dari persamaan 1, 2 untuk mendapatkan V aksen atau VB aksen. Oke, kalau VB aksennya 5, jelas lah. V aksennya kan dimasukkan ke sini. Ya. Jadi ini pindah ke sana, jadi VB aksennya 5. Oke, kalau yang ditanyakan gaya yang dilakukan B pada A. Gaya yang diberikan B pada A ya. EBA itu berarti MB dikalikan delta VB per delta T. Ini kan sebenarnya percepatan B ya. Ini loh, delta VB per delta T itu sebenarnya percepatan. F itu kan M kali A. Tapi A-nya delta V per delta T. Tapi ini delta VB ya, karena masanya massa B di sini. Jadi kalau begitu delta VB itu adalah VB aksen dikurangi VB dibagi dengan delta T. MB-nya 1 ya kan. VB aksennya 5, VB-nya 1. Delta T-nya kan 0,01. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 400 Newton. Itulah gaya dorong yang diberikan pada A oleh B. Jadi jawabannya tepat di sini adalah B. Physics is very easy and fun.